Hi kids, welcome back to Sunday School of Chelsea Kids GSJA. Nah, peraturan ibadah online adalah 1. Mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Jika Cici suruh bernyanyi atau memuji Tuhan, membaca Alkitab bersama-sama, kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Kita harus yakin bahwa Tuhan ada dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, jangan lupa untuk mengisi kolom komentar dengan nama kalian ya. Itu adalah salah satu dari syarat absensi. Yang ketiga adalah dengan mengerjakan aktivitas. Di bio setiap YouTube video yang kita upload akan ada link di mana terisi panduan aktivitas. Jika adik-adik mengklik panduan aktivitas tersebut, adik-adik akan diarahkan pada Google Form ataupun Google Drive yang berisi aktivitas kita. Jangan lupa untuk dikerjakan ya, karena mengerjakan aktivitas yang utama adalah syarat absensi yang kedua. Jika hanya melakukan salah satunya, belum bisa diabsen loh. Nah, yang terakhir, parental guide. Jangan lupa mama papa untuk selalu berada di samping adik-adik ketika ibadah sekolah minggu berlangsung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beribadah. Semoga kita tetap sehat ya anak-anak. Oke, hari ini kita mau mulai kebaktian kita. Nah, sebelum kita mulai, kita mau berdoa dulu yang dipimpin oleh Ibu Wida. Silakan Ibu Wida. Mari anak-anak, kita berdoa untuk menyiapkan hati kita supaya kita dapat menerima apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Lipat tangan dan tutup mata, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari yang indah ini Tuhan, di mana Engkau kumpulkan kami walau melalui daring Tuhan. Kami tetap percaya tangan Tuhan akan bekerja di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk dapat menjamah setiap hati kami supaya kami dapat mentaati seluruh firman Tuhan. Karena firman-Mu berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Dan firman-Mu itu Tuhan suruh bagi kakiku dan merupakan langkah-langkah yang tepat kalau kami mengikuti firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Oke, hari ini kita mau angkat satu pujian yang pujiannya Ku Mau Cinta Yesus. Semuanya sama-sama ya anak-anak, kita nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. 1, 2, 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Allah, Ya Allah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidup.
sudah nggak terasa ya, Miss, hari ini kita sudah masuk minggu ketiga. Nah, hari ini gimana kabarnya semua anak-anak? Semuanya sehat? Semoga kita tetap sehat ya. Sehat, Miss? Sehat. Sehat, Bu? Sehat. Tetap sehat. Nah, hari ini kita mau angkat satu pujian yang pujiannya KASIH. Semua anak-anak sudah tahu ya, sudah bisa ya, kita pakai gerakan sama-sama. Ikutin Miss ya, semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyi KASIH. Oke anak-anak, ayo 1, 2, 3. Happy ya. Anak-anak sudah bisa ya? Ayo semuanya semangat. Berdiri semuanya, ayo. Nah, ikutin Miss ya. 1, 2, 3. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, semuanya masih semangat anak-anak? Semuanya semangat ya? Oke, anak-anak kita menyanyikan lagu kedua yaitu Kiri Kanan Pada Tuhan. Oke, sama-sama ya. Ikutin miss-missnya. 1, 2, 3. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan.
Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Oke, anak-anak, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kalau kami sudah memuji Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya lewat pendengaran firman-Mu kami boleh sama-sama diberkati, kami boleh sama-sama dibangun lagi iman kami untuk selalu dan lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi sebelumnya, ayo kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Ayo, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur buat anugerah dan kebaikan-Mu. Kalau kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memuji Engkau, walaupun lewat online, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau Allah yang senantiasa memberkati. Lewat firman-Mu kami boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang takut akan Engkau, bahkan anak-anak yang patuh dan taat kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak yang ada di rumah, apa kabarnya? Nah, kalau Miss Meta, apa kamu shalom? Apa kabarnya? Kamu jawab, luar biasa, diberkati, melimpah. Oke, sekali lagi ya. Shalom anak-anak, apa kabarnya? Luar biasa, diberkati, melimpah. Nah, anak-anak, hari ini Miss Meta mau cerita mengenai Daud dan Goliat. Mungkin anak-anak udah sering dengar cerita sekolah minggu mengenai Daud dan Goliat ya. Tapi Miss Meta ingin bagikan ada beberapa hal yang Miss Meta akan sampaikan ke kamu mengenai cerita ini. Oke, nanti anak-anak bisa lihat firman Tuhan di 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat 56. Nah, di sana berbicara mengenai Daud dan Goliat, bagaimana Daud melawan Goliat. Suatu saat ketika orang Filistin akan berperang menghadapi orang Israel. Terus ayah Daud bernama Isai. Suatu saat ayah Daud berkata kepada Daud, kamu pergi ke perkemahan itu dan kamu berikan gandum sama kakak-kakakmu, karena satu dari kakak Daud dia ikut berperang dengan orang Filistin. Jadi kamu akan pergi ke sana untuk mengantarkan makanan. Ketika Daud pergi dan dia akan mengantarkan makanan ke kakaknya, dan sampai di sana dia lihat di pertempuran tersebut, dia sampai di perkemahan, dia lihat, wah di sana ada seorang yang tinggi besar kurang lebih 3 meter. Dia berteriak dari pagi sampai sore, bahkan selama 40 hari. Dia berteriak, dia bilang apa? Kalau ada orang yang bisa mengalahkan aku, atau ada orang yang bisa membunuh aku, semua orang Filistin akan tunduk kepada orang Israel. Nah, terus Daudnya mendengar anak-anak. Wah, terus Daudnya tanya kepada satu tentara dari orang Filistin. Dia bilang, kalau seandainya ada yang bisa mengalahkan si raksasa tersebut, apa hadiahnya? Terus tentara bilang begini, nah Goliat akan ngasih semua hartanya, bahkan ada anak perempuan yang mau dikasih sama dia kalau ada yang bisa mengalahkan Goliat. Karena pada saat itu Goliat adalah orang yang tinggi gede, tinggi besar. Firman Tuhan bilang tingginya kira-kira 3 meter lebih. Semua orang yang takut sama Goliat karena perawakannya besar, gede. Wah, kalau kamu mungkin melihat orang yang gede, tinggi, besar, terus kamu jalan sendirian, pasti kamu takut ya. Mereka juga takut gitu ya. Dan ini Goliat, terus dia pegang pedang lagi, dan dia selalu berteriak, kalau siapa yang bisa melawan aku akan tunduk, sampai kita akan tunduk kepada orang
Israel. Terus Daud bilang, saya akan melawan dia. Nah, satu tentara dari orang Israel, dia bilang sama Saul, dia bilang seperti ini. Nah, ini ada orang Israel yang mau melawan Goliat, tapi Saul melihat kalau Daudnya masih kecil. Aduh, kayaknya Saul ragu. Karena apa? Daudnya masih kecil. Jangan-jangan kamu nggak bisa melawan dia, kamu kan masih kecil. Nah, tetapi Daud bilang apa? Aku udah terbiasa. Singa-singa aja bisa aku matiin, bisa aku bunuh. Waktu dia makan domba-domba ayahku. Nah, waktu itu aku membunuh singa-singanya. Apalagi dia, aku bisa membunuh dia. Gak apa-apa, dia datang dengan pedang, datang dengan nama Tuhan. Kata Daud. Oke, kata Saul, kalau begitu ya silakan, kalau kamu ingin berperang atau kamu ingin melawan dia, dengan nama Tuhan semoga kamu berhasil. Terus Daudnya pergi, anak-anak dia pergi dan dia muncul di depan Goliat. Goliatnya tertawa, aduh kayaknya lelucon banget. Masa aku segagah ini, aku berperang dengan anak yang sekecil ini. Goliat mungkin dalam hati Goliat, aku akan mengalahkan dia. Daud bilang, jangan salah. Kamu datang dengan pedang, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Kemudian dia ambil 5 batu, dia masukin ke kantongnya, terus dia ambil umbannya, langsung dia mainkan, kena ke kepala Goliat. Goliatnya langsung jatuh. Anak-anak, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan ke kamu lewat firman Tuhan ini. Yang pertama adalah, kenapa Daud menang? Karena dia berani. Dalam menghadapi situasi seperti ini, mungkin anak-anak takut, aduh ini gimana ya, kemana-mana nggak bisa, kesini nggak bisa, ke situ nggak bisa, takut ini terjadi, takut itu nanti takut ketulak, takut ini. Berani bukan berarti bahwa kamu pergi nggak pakai masker, pergi kemana-mana atau jalan-jalan sembarangan, enggak. Berani maksudnya apa? Ketika kita melakukan suatu hal bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan beserta kita seperti Daud. Daud adalah orang yang berani. Dia nggak takut dengan situasi yang dia alami. Walaupun saat itu semua orang yang takut sama Goliat, tapi dia nggak takut karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah sanggup menolong dia. Yang kedua yaitu taat. Taat itu apa sih? Nggak ngerti deh, taat itu apa sih? Nah, taat itu berarti nggak melawan, patuh. Apa yang dikatakan itu yang harus diikutin. Contohnya seperti ini. Mungkin mama kamu belajar ya, Niko atau Billy atau Erika atau Vidi, belajar ya, waktunya untuk belajar. Enggak, saya mau nonton dulu lah. Nah, nggak mau taat. Tapi kalau disuruh, Vidi kamu belajar ya, supaya nanti sebentar lagi kan mau ulangan atau mau ujian, biar nilai kamu bagus. Kalau kamu taat, pasti membuahkan hasil yang bagus. Yang pertama tadi, berani. Yang kedua, taat. Dan yang ketiga adalah kesungguhan. Sungguh-sungguh. Melakukan segala sesuatu harus sungguh-sungguh. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, contohnya kamu belajar nggak sungguh-sungguh, pasti hasilnya nggak memuaskan. Hasilnya jelek. Tapi kalau kamu belajar dengan sungguh-sungguh, hasilnya juga pasti bagus. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Berdoa juga sungguh-sungguh, jangan main-main. Ayo, selama kamu di rumah, ketika waktu masa pandemi udah mau kurang lebih udah mau setahun, di Maret nanti setahun, apa yang kamu lakukan di rumah? Mainkah, nontonkah, atau kamu ambil waktumu untuk sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan? Ayo, mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang sukses, kamu harus sungguh-sungguh. Itu aja 3 hal penting yang bisa kita sampaikan ke kamu pagi ini atau hari ini. Yang perlu kita ingat bahwa ketika kita mau mencapai sesuatu yang besar atau ketika kita mau sukses, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu berani, yang kedua yaitu taat, dan yang ketiga adalah sungguh-sungguh. Itu aja firman Tuhan yang bisa kita bagikan saat ini. Mari kita lakukan doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini. Biar lewat firman-Mu kami boleh sama-sama dikuatkan lagi dan kami boleh menjadi
anak-anak yang berani, anak-anak yang taat, bahkan anak-anak yang sungguh-sungguh dalam mencari Engkau Tuhan. Berkati setiap kami, berkati anak-anak yang ada di rumah saat ini. Kau berkati mereka, berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka. Semuanya Engkau Allah yang senantiasa campur tangan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah firman ini bisa menguatkan kami semua dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Chelsea Kids GSDA. Kami dari PIC Food Sekolah Minggu dan Valentine ingin mengumumkan Kalau minggu depan kita akan ada lomba untuk Batita sampai Pratama 1 akan mewarnai kado ulang tahun. Untuk Pratama 2 dan sampai Pratama 3 akan diadakan lombanya melalui Zoom. Untuk Nadia akan menggambar kue ulang tahun. deadline-nya tanggal 7 Februari. Adik-adik jangan sampai lupa dan jangan sampai ketinggalan. Nanti kita akan ada hadiah-hadiah untuk juara 1 dan juara 2. Shalom. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, tanggal 7 Februari kita akan merayakan event Chinese New Year dan kita akan mengikuti beberapa lomba. Lombanya apa aja tuh, Ci? Nah, untuk Batita, Balita dan Pratama 1, kalian lombanya fashion show ya, dengan tema Chinese New Year dan durasinya kurang lebih 10 detik. Dan untuk Pratama 2 dan 3, kalian akan mengikuti lomba membuat kerajinan tangan dengan kertas seperti menghias angpau. Dan untuk Madia, kalian lombanya adalah menghias lampion dengan bahan-bahan botol bekas, balon, dan lain-lain. Dan tanggal pengumpulannya kapan tuh, Ci? Tanggal pengumpulannya tanggal 25 Januari. Kalian udah dikumpulkan ke guru-guru kalian masing-masing ya. Jadi tanggal pengumpulannya itu 25 Januari. Jangan lupa dikumpulkan ya adik-adik. God bless you. Dadah! Mengerjakan aktivitas utama. Kita telah diselamatkan karena kasih-Nya, dipilih jadi